Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi kelompok kami, yakni kelompok 5. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai perumusan teori akuntansi dengan menggunakan pendekatan regulatoris. Nah, presentasi ini kami lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah teori akuntansi yang diampu oleh Profesor Dr. Pujiono, SIAKMSI. Nah, sebelum masuk ke dalam sesi pembahasan materi, izinkan saya untuk dapat memperkenalkan anggota kelompok 5 terlebih dahulu. Untuk yang pertama, ada saya sendiri, Tadkiratul Hasanah dengan NIM 3 digit terakhir 004. Kemudian ada Hafizatun Nur Mafaza dengan NIM 017, Nike Fatika Hanum dengan NIM 025, Tiara Josephine Sipayung dengan NIM 037, Agnes Nataniela Dwi Asti dengan NIM 048, dan yang terakhir ada Sofin Ika Ramadhani dengan NIM 061. Selanjutnya, pada slide ini kita akan membahas mengenai tujuan penetapan standar. Penetapan standar pada akuntansi akan memungkinkan memberikan keuntungan atau kerugian bagi beberapa pihak atau perusahaan. Ini adalah sebuah pilihan yang harus dipilih oleh satu orang atau keputusan bersama. Jika memilih atau menggunakan kriteria kesejahteraan sosial untuk mengambil sebuah keputusan pemberlakuan standar, maka muncullah pertanyaan mengenai legitimasi dari badan penyusun standar yang tidak dipilih. Pertanyaan yang akan ada nantinya itu akan menjadi sebuah penentuan pendekatan yang benar untuk menjawab sebuah pertanyaan. Terdapat 3 pendekatan yang bisa dilakukan, yaitu pendekatan yang pertama, pendekatan ketepatan penyajian. Pendekatan ini mendukung laporan secara netral atau tidak berpihak, dan pencarian ketepatan penyajian ini melalui sebuah proses penetapan standar. Untuk pembuatan kebijakan akuntansi ini, pembuat harus mampu memberikan informasi untuk memfasilitasi pengambilan keputusan bagi para pengguna standar akuntansi. Jika informasi yang diberikan sudah benar dan dipilih berdasarkan kebutuhan dari para pengguna, maka disinilah para pengguna yang akan mengambil sebuah keputusan tersebut. Baik teman-teman, untuk pendekatan yang kedua, yakni pendekatan konsekuensi ekonomi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam bahasan definisi, alangkah baiknya kita tahu dulu, kenapa sih kok pendekatan ini bisa muncul. Nah, pendekatan ini seperti yang kita tahu bahwa suatu standar itu kan dibuat bukan hanya untuk sekedar aturan teknis aja kan teman-teman. Namun kita harus tahu punya dampak nggak untuk perekonomian yang luas gitu. Jadi sebelum sebuah standar diterapkan, kita perlu menganalisis siapa saja yang terdampak, kemudian bagaimana dampaknya dan seberapa besar pengaruh dari dampak tersebut. Nah, seperti itu. Lanjut ke bahasan definisi ya. Jadi, definisi dari pendekatan konsekuensi ekonomi sendiri adalah suatu cara dalam proses perumusan standar akuntansi yang mempertimbangkan dampak ekonomi dari standar yang dibuat terhadap berbagai pihak seperti investor, regulator, perusahaan, dan tentunya perekonomian secara luas. Nah, mengapa sih pendekatan ini kok dirasa penting? Kenapa kok penting? Jadi seperti yang kita tahu bersama teman-teman, kalau standar akuntansi dibuat itu pasti kan punya berbagai dampak ya. Bisa menguntungkan, bisa juga merugikan berbagai pihak yang telah kita sebutkan sebelumnya. Nah, jika dirasa sebuah standar baru ini punya potensi dampak menyebabkan dampak ekonomi negatif yang besar, nah, itu bisa jadi suatu pertimbangan buat si pembuat kebijakan untuk mencari alternatif lain yang lebih sesuai seperti itu. Kemudian, kapan sih pendekatan ini digunakan? Jadi dalam tahapan proses perumusan standar akuntansi, biasanya pendekatan ini digunakan saat evaluasi dampak. Jadi artinya sebelum rancangan atau suatu rancangan standar dibuat dan diuji coba oleh regulator maupun pembuat kebijakan, itu harus dianalisis dulu dampaknya terhadap berbagai aspek ekonomi.
Nah, karena kan berhubungan dengan perumusan standar akuntansi nih teman-teman. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa orang-orang yang menggunakan atau pihak-pihak yang menggunakan pendekatan ini adalah seperti badan regulator FASB, Financial Accounting Standard Board, kemudian IASB, International Accounting Standard Board, IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, OJK, kemudian lembaga pajak, dan juga perusahaan, terutama CFO atau Chief Financial Officer. Nah, pendekatan ini itu buat memastikan bahwa standar itu memang dibuat nggak merugikan dampak ekonomi secara luas. Jadi kan dengan kita mempertimbangkan dampaknya sejak awal, kita bisa menciptakan atau seorang regulator itu bisa menciptakan standar yang lebih efektif dan adil bagi semua pihak. Baik, untuk tujuan penetapan standar yang ketiga adalah pendekatan kritikal interpretatif, di mana pendekatan ini memiliki pendapat bahwa laporan keuangan seharusnya digunakan sebagai suatu instrumen perubahan sosial dan bahkan pada suatu perubahan sosial yang radikal. Hal seperti ini timbul karena adanya kesadaran bahwa dalam kebijakan akuntansi yang pada dasarnya adalah suatu hal politik, jika dilihat mereka beroperasi atau bekerja untuk kebaikan para pengguna dari beberapa kelompok lainnya. Perbedaan dari ketiga pendekatan yang sudah dijelaskan ini adalah dilihat dari kontimen-kontimen normatif terhadap sasaran pelaporan keuangan yang saling bertentangan atau tidak sesuai. Standar akuntansi adalah aturan-aturan yang telah ditetapkan, digunakan, dan bermanfaat bagi para akuntan dalam melaksanakan pekerjaannya. Standar akuntansi merupakan sebuah standar yang secara umum dapat dianggap sebagai akuntan baku yang mana jika melanggar peraturan, maka akan ada sanksi untuk setiap ketidakpatuhannya. Standar akuntansi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, deskripsi tentang masalah-masalah yang sedang terjadi, yang akan menjadi bahan yang didiskusikan untuk mencari solusi yang terbaik. Yang kedua, diskusi tentang masalah-masalah yang terjadi dengan berbagai pertimbangan yang ada, segala cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut untuk mendapatkan solusi. Selanjutnya, sesuai dengan keputusan yang telah diambil serta solusi yang telah disarankan, masalah tersebut dapat diselesaikan dan dipecahkan. Dalam menilai subjek dari standar, INDE membagi persyaratan standar menjadi 4 tipe utama. Tipe yang pertama yaitu menyatakan bahwa akuntan harus memberitahukan kepada masyarakat metode dan asumsi kebijakan akuntansi yang digunakan. Tipe yang kedua yaitu ditujukan pada tercapainya suatu keseragaman dalam penyajian laporan-laporan akuntansi. Tipe yang ketiga yaitu meminta adanya pengungkapan atas masalah-masalah spesifik di mana pengguna mungkin diminta untuk menerapkan pertimbangannya sendiri. Dan tipe yang terakhir, tipe yang keempat yaitu mensyaratkan dibuatnya keputusan implisit atau eksplisit mengenai valuasi atau penilaian aktiva dan menentukan laba yang telah disetujui. Materi selanjutnya adalah alasan mengapa standar akuntansi itu dibuat. Yang pertama adalah karena standar memberikan informasi mengenai posisi keuangan kinerja dan penyelenggara sebuah perusahaan kepada para pengguna informasi akuntansi. Yang kedua adalah karena standar memberikan pedoman dan aturan tindakan bagi para akuntan publik yang memungkinkan mereka untuk menerapkan kehati-hatian dan kebebasan dalam menjual keahlian dan integritas mereka dalam mengaudit laporan-laporan perusahaan dan membuktikan validitas dari laporan-laporan tersebut. Yang ketiga adalah karena standar memberikan database kepada pemerintah mengenai berbagai variabel yang dianggap sangat penting dalam pelaksanaan perpajakan, regulasi, perusahaan, perencanaan, dan regulasi ekonomi, serta peningkatan efisiensi ekonomi dan sasaran-sasaran sosial lainnya. Dan yang terakhir adalah karena standar menumbuhkan minat dalam prinsip-prinsip dan teori-teori bagi mereka yang memiliki perhatian dalam disiplin ilmu akuntansi. Demikian presentasi dari kelompok 5. Semoga penjelasan ini dapat memberikan wawasan bagi teman-teman semuanya. Saya, perwakilan dari kelompok 5, mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang telah menonton dan sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya.